Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Imani Rahman Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep negara hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari Rechtsstaat. Istilah ini populer di Eropa sejak abad 19. Meskipun pemikiran tentang itu telah ada sejak lama, sedangkan istilah The Rule of Law mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Van Dijk tahun 1885 dengan judul Introduction to the Study of the Constitution. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat pembeda antara keduanya. Pada dasarnya, kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri, yaitu sistem hukum sendiri. Konsep Rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep The Rule of Law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria Rechtsstaat dan kriteria The Rule of Law. Konsep Rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law, yang mempunyai karakteristik administratif. Sedangkan konsep The Rule of Law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law, memiliki karakteristik yudisial. Oleh karena itu, menurut Friedman, hukum atau Rechtsstaat dan The Rule of Law sebenarnya saling mengisi. Berdasarkan bentuknya, sebenarnya Rule of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Oleh karena itu, setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat, termasuk negara, itu mendasarkan pada Rule of Law. Atas dasar pengertian tersebut, maka terdapat keinginan yang sangat besar untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan secara yuridis normatif. Dalam hubungan inilah, maka kedudukan konstitusi menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dalam hubungan ini dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah yang sesuai dengan prinsip government by law, not by man, atau pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia atau penguasa. Ciri-ciri negara hukum yang pertama adalah adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat. Yang kedua adalah adanya pembagian kekuasaan negara yang dimana tujuannya adalah untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Sedangkan menurut Evi Dacey, The Rule of Law, negara hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah supremasi dari hukum, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum atau kedaulatan hukum. Yang kedua adalah persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang. Yang ketiga adalah konstitusi itu tidak berdasarkan hak-hak asasi manusia. Adapun apabila hak-hak asasi manusia itu tertulis dalam suatu konstitusi, maka hal itu hanya sebagai penegasan bahwa hak-hak asasi manusia itu harus dilindungi. Maka berdasarkan hal tersebut, persamaan yang ada pada keduanya adalah sama-sama untuk melindungi individu dari pemerintah yang sewenang-wenang atas kekuasaan yang dimilikinya. Indonesia sebagai negara hukum. Dasar pijakan Indonesia sebagai negara hukum saat ini tertuang jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 perubahan ketiga yang berbunyi sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta amanat negara bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar ini dengan tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sistem pemerintahan Republik Indonesia yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar ini mengandung prinsip-prinsip, di antaranya sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi berada di depan MPR.
Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi di negara. Di bawah majelis, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri ialah pembantu Presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR dan kekuasaan kepala negara tak terbatas. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa negara hukum Indonesia yang diwujudkan haruslah terdiri dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, hubungan fungsional dan proporsional antara kekuasaan dan kekuasaan. Yang ketiga, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan usaha terakhir. Dan yang terakhir, keseimbangan antara hak dan kewajiban. HAM di Indonesia. Undangan HAM. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sebelum mengalami amandemen perubahan, HAM sebenarnya telah mendapat tempat dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yang bersifat klasik. Di dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28 dan pasal 29 ayat 2. Sedangkan yang bersifat sosial di dalam pasal 27 ayat 2, pasal 31 ayat 2, pasal 29 ayat dan pasal 34. Pasal 30 dapat diklasifikasikan bersifat legal right karena timbul sebagai pengaruh hukum. Memasuki masa reformasi, terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen terjadi 4 kali, sedangkan yang terkait HAM adalah amandemen kedua yakni pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Dalam amandemen kedua ini, masalah HAM ditempatkan dalam bab khusus, yakni bab 9A pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengalami perubahan menjadi pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, serta peraturan lainnya antara lain. 1. Ketetapan MPR 1998 tentang HAM. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nomor 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nomor 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nomor 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan korban dan saksi. Nomor 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Nomor 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat. Nomor 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat yang dikeluarkan tanggal 13 Maret tahun 2002. 11. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1998 sampai 2003. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1998 sampai 2003. 13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004 sampai 2009. 14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. Menurut Jan Mortenson, staf ahli Komisi HAM PBB, hak asasi manusia adalah human rights to be generally defined as those rights which are inherent in our nature without which we cannot live as human being. Hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat pada sifat manusia yang tanpa hak tersebut
manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dan menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Menurut Krishna Harahap, pengertian hak asasi manusia sangatlah luas. Namun demikian, yang melandasi hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 3 konsep. Yang pertama yaitu bersumber dari hukum kodrat atau natural law. Berdasarkan konsep ini, hak asasi manusia lahir sudah dengan kodratnya. Artinya, sejak manusia lahir sudah memiliki sejumlah hak asasi, hak hidup, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk menganut agama atau keyakinan tertentu. Yang kedua ada merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, hak asasi yang ada pada manusia merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga ada merupakan hak yang diatur dalam peraturan legal rights dalam pada itu sih? Dengan demikian, dapat dikatakan secara sederhana bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh masyarakat dan negara. Sedangkan hakikat penghormatan dan perlindungan HAM adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penegakan HAM. Upaya menegakkan HAM di Indonesia secara berencana dimulai pada tanggal 7 Juni 1993 yang ditandai dengan pembentukan Komisi Nasional atau Komnas HAM oleh pemerintah Indonesia dengan dasar hukum Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 yang kemudian status hukum Komnas HAM diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang HAM. Dalam melaksanakan tugasnya, Komnas HAM itu bersifat independen atau mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993 itu merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dan adapun tujuan pembentukan Komnas HAM, yang pertama itu ada pengembangan kondisi yang kondusif sebagai pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal HAM. Dan yang kedua yaitu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut itu, Komnas HAM melaksanakan beberapa fungsinya, yaitu ada fungsi pengkajian, fungsi penelitian, fungsi penyuluhan, fungsi pemantauan, dan yang terakhir ada fungsi mediasi tentang HAM. Peradilan HAM. Pelanggaran HAM telah banyak terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan pasal 104 Undang-Undang 39 tahun 1999. Perlu dibentuk pengadilan HAM yang berada di lingkungan peradilan umum
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengadilan HAM tersebut harus dibentuk dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Dan sebelum pengadilan HAM tersebut terbentuk, maka kasus-kasus pelanggaran HAM berat diadili oleh pengadilan umum yang berwenang. Mengingat semakin kuatnya desakan agar pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI, Polri, dan sipil dapat diadili, maka pemerintahan Presiden B.J. Habibie menggunakan hak konstitusionalnya berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 23 November tahun 2000, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dinyatakan berlaku. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, lingkup kewenangan Pengadilan HAM dibatasi hanya mengenai pelanggaran HAM yang berat. Pasal 4 tersebut selengkapnya berbunyi, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Dengan demikian, pelanggaran HAM yang biasa atau tidak berat tidak diadili oleh pengadilan HAM, melainkan oleh pengadilan negeri biasa. Maka perlu diketahui, pelanggaran HAM yang berat ataupun yang ringan, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dapat dibentuk Pengadilan HAM ADHOC. Pengadilan HAM ADHOC ini diberi wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Terima kasih. Saya Akbar Nugraha Ramadan. Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM tidak dapat terlepaskan dari negara hukum atau rehtat. HAM hanya dapat hidup subur dan berkembang di negara hukum, karena hanya di negara hukum yang berdasarkan hukumlah eksistensi HAM itu dijamin. Pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya adalah melindungi HAM. Artinya, hak dan kebebasan individu diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. Sebaliknya, HAM tidak dapat hidup di negara yang mendasar pada kekuasaan. Negara kekuasaan atau mastat sangat bertentangan dengan HAM, karena negara kekuasaan tidak akan memberikan perlindungan hak-hak dasar kepada rakyatnya. Pengusaha dalam negara kekuasaan biasanya akan membelenggu dan membatasi hak-hak rakyatnya. Hanya pengusahalah pemegang hak-hak mendasar itu. Melihat gambaran dan korelasi antara HAM dengan negara hukum kemudian dikontraskan dengan negara kekuasaan, dapat dikatakan bahwa antara HAM dan negara hukum adalah dua sisi dari satu keping mata uang. Sedangkan antara HAM dengan negara kekuasaan ibarat air dengan minyak. Hukum dan HAM akan saling berkaitan dan berhubungan, sehingga tidak dapat dipisahkan baik dalam aspek teoritis maupun praktis.